Di awal setiap perjalanan besar, ada sebuah nama. Namun, di awal kitab Perjanjian Baru ini, nama yang pertama disebut adalah juga yang terakhir, sebuah awal dan akhir yang sempurna, yakni Sang Alfa dan Omega. Kristus, Yesus, adalah inti dari kitab itu sendiri, intisari dari setiap kisah yang tercatat. Nama ini memanggil kita untuk menyelami kedalaman sebuah silsilah yang tak sekadar daftar nama. Mengapa Injil Matius, yang mengisahkan kedatangan sosok paling agung dalam sejarah manusia, justru diawali dengan daftar panjang, nama-nama leluhur yang mungkin terasa kering? Ini jauh melampaui sekadar catatan keluarga biasa. Sesungguhnya, ini adalah peta jalan ilahi yang sangat tak terselami, sebuah karya agung yang ditenun secara teliti oleh tangan kedaulatan Allah, menyingkapkan bagaimana janji-janjinya secara ajaib digenapi dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Mari kita menyingkap tirai waktu, menjejak kembali ke akar-akar iman, Abraham. Sosok yang dijanjikan dari siapa bangsa besar akan lahir. Dari keturunannya, hanya Ishak yang dipilih untuk melanjutkan garis ilahi. Dari dua anak kembar Ishak, bukan Esau, melainkan Yakub yang menjadi penerus, sebuah pilihan berdaulat yang tak bisa dibantah akal manusia. Dalam garis keturunan Yakub, kita menemukan Yehuda. Namun, bahkan di sini, kedaulatan Allah bekerja melampaui norma. Tamar, seorang wanita yang mengambil inisiatif tak lazim demi memperoleh haknya yang diabaikan, melahirkan Peres. Uniknya, walau Zerah yang tangannya keluar lebih dulu, Pereslah yang akhirnya mendahului, sebuah gambaran kehendak Allah yang tak terduga. Silsilah ini terus berlanjut, menunjukkan pola campur tangan ilahi yang menakjubkan. Kita melihat Rahab, seorang sundal dari Yericho, kota yang terkutuk, namun ia berpaling kepada Allah dan diterima dalam barisan leluhur Kristus. Lalu Rut, perempuan Moab, dari bangsa kafir yang terlarang masuk jemaat Israel sampai generasi ke-10, namun ia menjadi nenek buyut sang raja. Kemudian tibalah Daud, satu-satunya yang secara eksplisit disebut raja dalam silsilah ini, menyoroti keistimewaan takhtanya. Ia adalah putra ke-8 Isai, angka 8 berbicara tentang kebangkitan dan permulaan baru. Namun bahkan di puncak kemuliaan ini, silsilah itu jujur. Batsheba disebut istri Uria, sebuah pengingat lembut akan dosa kelam sang raja yang tetap diampuni. Perjalanan silsilah ini berlanjut melewati masa kerajaan yang syarat intrik dan gejolak, di mana takhta seringkali ternoda. Namun, perhatikanlah dengan seksama, beberapa nama terhilang secara sengaja dari catatan Matius. Yoyakim, yang diangkat oleh Firaun Mesir, dihapus. Dan 3 generasi lainnya, Ahazia, Yoas, Amazia, juga dihapus, kemungkinan besar karena pencemaran serius akibat pernikahan dengan garis keturunan Ahab dan Izebel yang penuh kefasikan. Ini adalah pengingat akan konsekuensi pahit dari pilihan manusia dan beratnya penilaian ilahi yang tak terhindarkan. Silsilah ini terbagi menjadi 3 era, masing-masing dengan 14 generasi. Angka 14 yang terbentuk dari 10 kepenuhan ilahi, dan 4 makhluk ciptaan, dikalikan 3 angka Tritunggal. Bukan sekadar kebetulan. Ini adalah arsitektur ilahi yang menyatakan kepenuhan rencana Allah atas waktu dan sejarah, dari Abraham hingga pembuangan Babel dan akhirnya kepada Kristus. Ketika kita tiba pada Yusuf, suami Maria, misteri semakin dalam. Matius menelusuri garis Yusuf, menegaskan hak legalnya atas takhta Daud. Sementara itu, Injil Lukas mengungkap garis Maria, darah yang mengalirkan keturunan. 2 silsilah ini, bak sungai yang berbeda, bertemu dalam satu pernikahan, menyatukan keabsahan hukum dan keturunan darah dalam diri Kristus. Dan inilah puncak silsilah yang menghadirkan keajaiban yang tak terbayangkan, kelahiran Kristus. Ia dikandung bukan dari benih manusia, melainkan dari Roh Kudus. Sebuah sumber ilahi, sebuah unsur ilahi yang mengalir ke dalam Maria, menjadikannya manusia Allah. Ini adalah inkarnasi, di mana Allah yang tak terbatas secara misterius mengenakan darah dan daging insani. Dalam misteri yang agung, Allah pertama-tama dilahirkan ke dalam perawan Maria melalui Roh-Nya yang kudus, memulai sebuah proses penyatuan ilahi yang tak terduga dengan kemanusiaan.
Kemudian, setelah masa kandungan yang sempurna, ia dilahirkan dari Maria, sepenuhnya manusia namun juga sepenuhnya Allah. Ini adalah keajaiban yang melampaui batas pemahaman akal manusia, sebuah jembatan kasih ilahi yang megah, dibangun dengan sempurna untuk menjangkau dan mendamaikan kita dengan Sang Pencipta. Nama yang dianugerahkan kepadanya adalah Yesus, sebuah nama yang syarat makna Yehova Juru Selamat. Ini jauh melampaui sekadar penamaan manusiawi biasa. Ini adalah deklarasi ilahi yang bergema dari surga. Bukan karena upaya atau kekuatan manusia kita diselamatkan, melainkan oleh Yehova sendiri, Sang Maha Kuasa, yang dengan kasih tak terhingga merendahkan diri menjadi keselamatan kita. Sebuah janji purba yang agung kini digenapi, sebuah identitas ilahi yang tak tergantikan. Kemudian ada nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ia adalah benih perempuan yang dinubuatkan di Taman Eden, yang akan meremukkan kepala si ular. Yesus adalah nama yang diberikan oleh Allah sendiri, mengungkapkan siapa Dia. Immanuel adalah nama yang diberikan oleh manusia yang mengalami penyertaannya, sebuah deklarasi pengalaman kita bersamanya. Kelahiran Kristus ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil karya kedaulatan Allah yang sempurna. Dari pembuangan di Babel, hingga kembalinya bangsa itu ke Yudea, hingga pernikahan Yusuf dan Maria, dan puncaknya, kelahiran di Bethlehem, semuanya telah diatur secara ilahi. Setiap detail, setiap momen adalah bagian dari orkestrasi agung Allah untuk menebus manusia. Matius pasal 1 dengan silsilah dan kisah kelahiran ini bukanlah hanya catatan sejarah. Ia adalah proklamasi. Proklamasi bahwa Allah itu setia pada janjinya, bahwa rencananya tak pernah gagal, dan bahwa di tengah kegagalan manusia, di tengah dosa dan aib, Ia tetap mengulurkan tangan keselamatan melalui anaknya, Yesus Kristus. Sebuah kisah yang mengundang kita pada kekaguman. Betapa luar biasanya Allah kita yang berdaulat. Dari silsilah yang penuh dengan kejutan tak terduga, pilihan ilahi yang tegas, dan bahkan kegagalan mendalam manusia, kita sungguh menyaksikan benang emas kasih dan rencananya yang tak pernah putus. Matius 1 menyingkapkan bagaimana Dia sendiri yang dinyatakan secara sah sebagai Raja Penyelamat, pada akhirnya datang kepada kita, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ini adalah inti Injil yang agung. Sebuah kehidupan baru yang dimulai dengan sebuah nama, sebuah janji setia yang tergenapi. Semoga penggalian mendalam ini semakin membuka mata rohani kita akan kebesaran dan kasih Allah. Jika Anda diberkati, mohon tekan suka, bagikan, dan yang terpenting, subscribe kanal Alkitab Studi untuk Indonesia. Jangan lewatkan video-video mendalam lainnya yang akan terus memperkaya iman Anda. Link ada di deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.